Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nathanael dari Komsel B3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyaksikan tentang kasih Tuhan kepada saya. Bapak Ibu, saya dilahirkan dari pasangan suami istri yang berbeda warganegaraan. Karena perbedaan kewarganegaraan inilah yang menyebabkan saya berpuluh-puluh tahun menjadi orang asing di negeri ini. Sementara Indonesia seperti diketahui menganut satu asas, yaitu ius sanguinis, di mana kewarganegaraan diperoleh berdasarkan keturunan. Karena menjadi orang asing inilah yang menyebabkan segala sesuatunya dalam diri saya itu dibatasi di dalam mencari pendidikan, dibatasi di dalam mencari ekonomi atau mencari keuangan, dibatasi di dalam hal pergaulan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan kami, saya bersyukur saya mempunyai orang tua yang sangat cinta Tuhan, rajin ke gereja, aktif di dalam melayani kegiatan-kegiatan gereja, walaupun saya mengetahui mereka sangat-sangat dibatasi. Papa saya adalah seorang supir pocokan, sementara mama saya adalah seorang pelayan di sebuah toko sambil membawa penyakit pendarahan yang sangat menyiksa kehidupan dia. Tapi saya melihat ada satu semangat yang luar biasa yang mereka tanamkan di dalam kehidupan saya, sehingga saya berjanji pada Tuhan, izinkan Tuhan saya untuk bisa berhasil, untuk bisa menjadi orang sukses, agar saya mampu untuk menyenangkan kehidupan mereka. Tak jarang pada saat saya menempuh pendidikan, pada saat itu saya mengalami diskriminasi yang luar biasa. Dan untuk mempertahankan pendidikan saya, tak jarang saya harus paruh waktu untuk bekerja keras setelah pulang sekolah, menjadi seorang pengamen, menjadi seorang supir, menjadi seorang buruh penjajah makanan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mampu membolak-balikan sejarah saya, di mana Tuhan saat ini percayakan lebih daripada 100 perusahaan untuk boleh saya menjadi konsultan di sana. Dan Tuhan percayakan juga beberapa usaha-usaha yang saya mulai rintis, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nama saya, perkenalkan, David Karyanto. Waktu itu kebetulan Pak Nathanael sedang menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan di Kota Bogor. Selama dia belum bekerja, dia itu sering ada nongkrong di terminal bus Kota Bogor. Nah, dia nongkrong di situ sampai kenal pedagang-pedagangnya, para preman-premannya ya. Kemudian Pak Nathanael ini pintar bergaul, dia dikenal berteman baik dengan para preman di Kota Bogor itu, sampai kepala premannya waktu itu menyuruh temannya yang seorang pengamen untuk meminjamkan Pak Nathanael, meminjamkan gitar. Supaya untuk apa? Untuk Pak Nathanael bertahan hidup, mencari uang dengan cara dia mengamen di dalam bis jurusan Bogor, Jakarta, Jakarta, Bogor. Jadi pulang pergi Bogor, Jakarta, Jakarta, Bogor dengan modal gitar pinjaman, kemudian dengan modal skill main gitar yang pas-pasan ya kan. Kemudian dia dengan bermodal gitar pinjaman dan bermodal sebuah lagu yang berjudul Bujangan, lagunya dari Gus Plus ya, Bapak Ibu tahu. Jadi dia perbendaharaan lagunya cuma satu lagu aja, itu Bujangan. Karena sudah tidak bekerja, dia tidak punya dana untuk tinggal di tempat kos atau kontrakan itu ya. Kemudian dengan
teman-temannya dari sekitar terminal bis Bogor itu, kemudian dia diberi sebuah tempat kos penginapan yang gratis, yang tidak usah bayar. Cuma masalahnya pemilik kos-kosan itu adalah seorang dukun, saudara, seorang paranormal ya. Tapi memang karena gratis, ya mungkin karena keadaan terpaksa, Pak Nathanael akhirnya tinggal bersama seorang dukun itu. Selain mengamen, Pak Nathanael ini juga mencari pekerjaan dengan berbagai macam usaha yang lain. Antara lain dia pernah berjualan baju atau kaos. Dia berjualan keliling kampung-kampung di sekitaran di belakang terminal bis Bogor itu ada perumahan ya kan. Perumahannya cukup rawan ya, cukup kumuh. Nah, dia jualan baju atau kaos, dikreditin, tapi usahanya itu berakhir dengan gagal karena dia ditipu orang, tidak dibayar uangnya. Setelah itu dia juga bekerja membantu seorang pedagang mie goreng atau nasi goreng. Dia bekerja membantu melayani pengunjung atau konsumennya, tapi si Pak Nathanael ini tidak mendapatkan uang bayaran, hanya Pak Nathanael diberi makan gratis oleh pedagang itu. Setelah pedagang nasi goreng ini, Pak Nathanael pun masih mencoba pekerjaan yang lain, ialah dia berjualan roti keliling. Jadi dia berjualan roti keliling di sekitaran Kebun Raya Bogor. Dia menjajakan roti di Kebun Raya Bogor itu. Nathan yang saya kenal kurang lebih 30-an tahun yang lalu ya Pak, ya apa 35 tahun lah. Saya waktu itu pedagang kardus di pinggir kali Perpil. Satu-satunya pengusaha kardus terbesar di Tegal kala itu adalah saya. Lainnya kecil-kecilan semua store ke saya. Salah satunya Nathan ini dulu pernah kirim kardus sama saya, sadina anak pindo nasa minggu bolak-balik. Ternyata sekarang sudah menjadi orang. Dulu masih orang-orangan, masih belum menjadi wong. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami permasalahan. Tetapi yang pertama, tetap melekatlah kepada Kristus, karena Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu membolak-balikan sejarah kehidupan kita. Yang kedua, tetaplah hormat kepada orang tua, karena dari beberapa orang sukses yang saya temui, semakin dia sukses, dia semakin hormat kepada orang tua. Yang ketiga adalah percayalah bahwa rancangan Tuhan yang diberikan kepada kita bukanlah rancangan kecelakaan, akan tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita. Demikian kesaksian saya, Bintien Huikenhau. Besok harus menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.